Sejumput kebahagiaan menyelinap di hati Raffi Ahmad saat 2 piala kemenangan dari ajang bergengsi Panasonic Gobel Awards akhirnya sampai ke tangannya. Sang ibu Ami Kanita menyerahkan 2 piala tersebut ke hadapannya. Lantas seperti apakah perasaan Raffi mendapatkan 2 piala sekaligus sebagai yang terfavorit? Tapi mengapa kasusnya seolah terkatung-katung tidak kunjung P21? Benarkah bahkan Raffi sudah dicekal tidak boleh keluar negeri? Inilah kisah selebritis yang masih terus berkasus hingga akhir pekan ini. Dari Raffi Ahmad yang tak kunjung disidangkan dan malah dicekal ke luar negeri, hingga konflik Adi Bing Slamet dengan Eyang Subur yang bertambah geger dan heboh. Kisah pertama dibuka oleh Raffi Ahmad. Kemarin di Lido, Sukabumi, Raffi Ahmad akhirnya menerima 2 piala kemenangannya di ajang Panasonic Gobel Awards yang diantar oleh sang mama Ami Kanita. Setangkup kegembiraan menghias hati Raffi ketika menatap piala dari ajang penghargaan bergengsi tersebut. Tawa bahagia langsung menghiasi wajah tampannya ketika piala itu dihadirkan oleh mama tercinta ke hadapannya. Rasa haru langsung menggulung perasaan Ami Kanita karena berulang kali Raffi berpesan kepadanya untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada pemirsa yang telah mendukungnya menjadi yang terfavorit dan membawa pulang 2 piala. Hal itu bisa dipahami karena dukungan pemirsa atas kemenangan itu amat berharga bagi Raffi yang tengah terkurung tembok Lido. Dia kasih lihat pialanya buat Raffi, baru ketemu hari ini, jadi senang deh tadi dia dapat ini. Senang aja, ketawa-ketawa, itu aja. Alhamdulillah gitu aja. Senang aja, terima kasih kepada semua masyarakat Indonesia yang telah kasih support begitu banyak dalam keadaan seperti ini. Terima kasih, dia berulang-ulang ngomong terima kasih sekali, terima kasih sekali. Di balik kegembiraan dan rasa haru menatap putra kesayangannya berbahagia melihat 2 piala yang menjadi bukti kerja keras dan dedikasinya atas prestasi, hati Ami Kanita pun tersapu mendung. Raffi yang sempat terlihat gemuk di awal menjalani kehidupan di balik jeruji besi, kemarin tampak mulai kurus. Meski Raffi selalu melempar senyum kepada penjenguknya, Ami memahami betul kalau anak lelakinya itu sedang tak enak hati menghadapi ketidakpastian proses hukumnya. Tapi pihak BNN justru mendalilkan sikap Raffi sendiri sebagai penyebabnya. Sekarang udah mulai agak kurusan, banyak ya udah mulai boring lah gitu kan. Kalau kita kan bangun tidur, kalau kita orang tahanan kita tahu kan bisa menghitung hari gitu. Cuma ini kan ditahan tidak, dibantar di program rehab enggak gitu kan, cuma dibilang sakit. Ya iyalah, kata psikisnya kan masih jadi banyak berpikir gitu kan. Dari beberapa yang disampaikan oleh dokter UPT Lido ke pihak BNN itu menyampaikan bahwa Raffi tidak bersedia dilakukan detox. Kemudian juga tidak bersedia mengikuti beberapa program yang sudah ditentukan oleh UPT Lido. Dengan tidak kooperatifnya Raffi untuk dilakukan rehab ini, tentu hal ini akan merugikan Raffi sendiri. Karena apa? Jadi lama nanti nggak selesai. Karena ada beberapa tahapan yang dia harus ikutin, tapi dia baik secara langsung atau tidak langsung banyak yang ditolak. Gitu. Ya Raffi udah bosen di sana, orang sehat ditaruh di Lido, orang yang biasa banyak aktivitas ditaruh di Lido. Dia pengen segera ada kejelasan hukum nih, ada kepastian hukum. Karena berkasnya dikembalikan terus, ya dia berharap BNN segera hentikan perkaranya. Dia namanya seorang ibu ya, apalagi orang tuanya pastinya kepingin anaknya cepat selesai masalahnya, ya kan? Karena kan ibunya mungkin lebih tahu dan lebih merasakan. Saya aja merasakan, kok terlalu lama ya masalah ini berlarut-larut. Apa karena Raffi Ahmad seorang bintang? Ya biar mencari yang nggak ada diada-adain. Mengapa teman-temannya bisa lepas begitu aja sementara dia sudah positif? Ya saya sih nggak mengerti ya seperti apa keadaan di sana. Tapi kan kalau saya melihat di berita-berita di luar kan bahwa temannya sudah keluar, padahal temannya di situ positif memakai narkoba. Ya Raffi Ahmad memakai metilon tapi di situ belum tercantum. Saya juga metilon tuh apa saya juga nggak ngerti dan yang lain-lain. Cuma saya melihat berita-berita di luar kan seperti itu keadaannya. Tapi yang itu yang saya ingatkan sekali lagi, saya juga nggak tahu, bingung ini mau dibawa kemana gitu. Makanya saya bilang
ayo deh cepetan sidang deh, sidang yang beneran deh gitu loh, maksudnya ayo keputusan jebret, jadi kita tahu. Belum lagi kasus bergulir ke pengadilan. Dokter-dokter yang memeriksa Raffi ketika di kantor BNN maupun di Lido sudah 2 kali diperiksa Komite Etik Kedokteran. Pemeriksaan itu dilakukan berkat pengaduan kuasa hukum Raffi yang tak rela kliennya dinyatakan melakukan gangguan mental dan dipaksa jalani rehabilitasi. Tak ayal lagi, turunnya Komite Etik Kedokteran seolah menyulut konflik baru. Pihak BNN langsung bereaksi. Tindakan Komite Etik Kedokteran dianggap mengintervensi proses hukum dan BNN akan mengajukan surat keberatan kepada Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Ini ada beberapa perkembangan baru. Yang pertama, Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia sudah melakukan pemeriksaan tahap kedua untuk laporan pelanggaran profesi yang dilakukan oleh dokter-dokter yang memeriksa Raffi. Dokter di BNN, dokter di RSKO, dan selanjutnya mungkin dokter di Lido. Itu berkaitan dengan laporan kita mengenai, menurut kita, dokter-dokter itu melakukan pelanggaran profesi. Mengumumkan bahwa Raffi menderita riwayat gangguan mental, menurut kita itu melanggar kode etik profesi. Dan pemaksaan tindakan rehab kalau ada, itu akan ditelusuri oleh Majelis Kode Etik Kedokteran. Jadi perlu saya tegaskan di sini bahwa Komite Etik dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa Raffi. Ya, kewenangan Komite Etik, dia adalah berhak atau boleh memeriksa terhadap dokter-dokternya saja. Ya, kalau dia melakukan pemeriksaan terhadap Raffi, ya, dalam hal ini membuat second opinion atau katakanlah assessment sendiri terhadap Raffi, dia sudah melampaui kewenangannya. Nasib Raffi pun menjadi terkatung-katung karena berkas perkaranya tak kunjung menggelinding ke pengadilan. Alih-alih ke pengadilan, di Kejaksaan pun berkas perkara Raffi belum dinyatakan lengkap dan berkali-kali dikembalikan lagi ke penyidik alias BNN. Nasibnya seperti apa gitu kan, ditahan nggak jelas lah gitu kan, nggak jelas proses hukumnya kok seperti ini gitu kan. Nggak tahu, bingung, saya juga bingung kok anak saya sampai harus disikapi gini gitu kan. Padahal kita juga nggak pernah melawan, kita nggak pernah melawan BNN. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda pelimpahan perkara itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari Kejaksaan Negeri, begitu ya. Untuk sidang, kita yakini tidak akan ada sidang. Buktinya, jaksa menolak berkas perkara Raffi. Ini kan yang dari awal sudah kita sampaikan, bahwa menurut kita tidak ada bukti yang cukup, tidak ada alat bukti yang bisa membuat Raffi disangkakan pasal yang ditetapkan oleh BNN. Tidak ada satu ketentuan ya di dalam hukum acara maupun di dalam katakanlah juklak atau SOP yang menyatakan kalau dikembalikan yang ketiga itu gugur, nggak ada itu. Jadi perlu saya tegaskan bahwa tidak ada dikenal yang namanya dikembalikan kemudian berkasnya gugur atau katakan tidak bisa dilaksanakan, enggak. Gitu. Kita menghimbau BNN segera hentikanlah perkara Raffi. Ini mengenai nasib dan kepastian hukum buat seseorang. Raffi dibantarkan di Lido. Masa penahanan tidak dihitung. Berkasnya sudah bolak-balik berapa kali. Sampai kapan Raffi di Lido? Karena itu, kita juga sudah mengajukan surat ke Ikatan Dokter Indonesia IDI. IDI sedang dalam proses untuk menunjuk dokter independen untuk memeriksa Raffi. Pengacara BNN mengklaim kini posisi berkas Raffi sudah di Kejaksaan Agung. Bila 14 hari setelah dikembalikan ke Kejaksaan tidak dikembalikan lagi untuk ketiga kalinya, maka berarti berkas itu sudah lengkap atau P21. Tinggal selanjutnya Kejaksaan melimpahkannya ke pengadilan.
Jadi soal P21, P2 itu tidak ada batasnya kalau soal sampai berapa kali gitu. Tapi umumnya kalau belum lengkap, belum dinyatakan P21, mereka harus dikembalikan dulu ke penyidik. Umumnya penyidik juga dengan segera untuk melengkapi atas saran-saran berkas apa saja yang harus dilengkapi begitu. Ini sudah yang pertama, ini yang pengembalian dari pihak BNN yang kedua. Belum lagi selesai soal berkas yang tak kunjung P21, sudah muncul perintah pencekalan terhadap Raffi. Pihak imigrasi mengakui pencekalan itu sudah dilakukan sejak 28 Maret lalu. Pencekalan itu membuat pihak keluarga dan kuasa hukumnya bereaksi keras. Dijadikan tersangka saja tak layak, apalagi dicekal. Itulah alasan kuasa hukumnya. Meskipun dikecam terlalu berlebihan, pihak BNN tetap kekeh mencekal Raffi. Alasannya agar tidak lari ke luar negeri dan sewaktu-waktu diperlukan hadir di sidang mudah dihadirkan. Iya, betul bahwa saudara Raffi Ahmad yang seperti Mbak sampaikan, yang maksudnya telah dimohonkan oleh pihak BNN untuk dimohonkan pencegahan untuk keluar negerinya kepada Ditjen Imigrasi, dan telah dilakukan oleh Ditjen Imigrasi terhadap pencegahan yang bersangkutan sejak tanggal 28 Maret 2013. Ada beberapa jumlahnya sekitar 8 orang ya Mbak. Tahu gitu, emang nggak pengen pergi kemana-mana gitu. Siapa yang pengen pergi ke luar negeri? Pengennya cepat pulang ke rumah gitu kan. Jadi nggak terlalu dimasalahin lah buat kami. Kalau soal pencekalan, itu prosedur standar. Setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka, kita mendukung untuk dicekal. Tetapi terhadap siapa pencekalan itu dilakukan? Menurut kita, BNN tidak tepat menetapkan Raffi sebagai tersangka, sehingga tidak tepat juga ada pencekalan terhadap Raffi. Yang dilakukan pencekalan itu bukan hanya kepada Raffi aja, bahkan kepada 8 orang, ya 8 orang, yang salah satunya adalah Raffi. Kenapa itu dilakukan oleh BNN? Karena ini untuk mempermudah nanti pihak BNN pada saat harus menghadirkan baik Raffi maupun saksi-saksi yang lainnya dalam rangka kepentingan persidangan. Ya tentu kalau kita melihat esensi daripada katakanlah pencekalan itu tadi, ya tentu ya biar tidak melarikan diri ke luar negeri gitu. Karena kan apapun ceritanya gitu ya, kalau seseorang pada saat persidangan harus dihadirkan kemudian dia berada di luar negeri, ini akan mempersulit jalannya persidangan itu sendiri gitu, akan menghambat gitu. Semakin lama dan panjang proses hukum yang harus dilalui Raffi, semakin dalam mengaduk-aduk emosi orang-orang yang mencintai dan dicintainya. Begitu banyak yang merindukan Raffi, dari Olga Syahputra, Bunga Citra Lestari, girl band Cherry Bell, hingga Ariel yang kemarin menjenguk ke Lido. Tapi benarkah saat ini Ibunda Raffi sudah dekat dengan Wanda Hamidah? Lantas bagaimana dengan kabar Ibunda Raffi sudah habis-habisan karena tak ada lagi pemasukan? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Sudah 2 bulan lebih, Raffi Ahmad kehilangan kebebasannya. Banyak yang merindukannya, mulai dari Olga, Bunga Citra Lestari, girl band Cherry Bell, hingga Ariel yang kemarin ikut Ibunda Raffi menjenguk ke Lido, Sukabumi. Tapi benarkah diam-diam Ibunda Raffi, Amika Nita, sudah sangat dekat dengan Wanda Hamidah? Benarkah pula Ibunda Raffi sudah habis-habisan karena sudah 2 bulan lebih tidak berpenghasilan?